Wow, gila kamera deket banget cuy. Welcome back to channel ini Bibi dan selamat datang kalian para pecinta ke kode keras. Dan hari ini kita bakal record kode keras dari cewek cewek guys ya. Dan ini gue pakai HP karena kamera gua itu habis baterai. Dan ya kita langsung aja, let's go lah, kita lanjutkan kembali. Sudah lama saya tidak melihat Tasya, Tul dan juga Rini Town. Kemarin itu sampai The Holiday ya, Holiday Part 2 dan sebentar lagi tamat kidos. Sekarang lo semua udah dari dalam mobil untuk memulai perjalanan. Jadi kita itu nebeng si Rini cuy, karena Rini ada mobil ya, sedangkan Adit tidak. Jadi kita nebeng lah. Walaupun kesiangan, lo tetap berharap semua berjalan menyenangkan. Siapkan gendang telinga kalian. Tes 1 2 tes. Akhirnya berangkat juga. Haha, iya, akhirnya berangkat juga. Ayo semuanya jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Bunda. Ya. Ini cara pakai sabuk pengamannya gimana? Hahaha, malu Kak, malu sama Kak Rini kamu, Dek. Ih, kok ngomongnya gitu sih? Malu bertanya sesat di jalan tahu. Haha, coba itu gampang kok, tinggal dimasukin beltnya ke kuncinya di sebelah kiri kamu. Oh, tinggal dimasukin itu beltnya guys. Jadi kalau kalian yang nggak bisa pakai sabuk pengaman itu, kan sabuk pengaman tinggal lu masukin gitu. Masukin. Minta tolong sama Bunda Gih. Anjing, kakaknya malas ya, tidak mau membantu adiknya aja. Bunda langsung memakaikan sabuk pengaman ke Tasya. Udah bisa? Udah. Hahaha, makanya sering-sering naik mobil gini ya. Ya kamu punya mobil Rini ya. Kamu punya mobil. Perjalanan lo terus berlanjut. Lo semua menikmati pemandangan kota sambil mendengarkan musik dari radio. Semuanya terasa menyenangkan sampai suatu ketika lo mulai menemukan titik macet di jalan tol. Dari awalnya yang masih padat merayap sampai akhirnya mobil lo nggak bergerak sama sekali. Jadi ya biasalah ya, Jakarta macet gitu cuy. Aduh, lama banget sih macetnya. Ada apa sih di luar? Kayak ada sistem buka tutup jalan di depan dah. Loh masa sih? Ya terus lama dong. Kamu serius gak sih? Jangan bikin aku cemas, kenapa? Emang sistem buka tutup jalan itu apa Kak? Ya dibuka nih, terus tutup lagi. Tuh loh, kalau di jalan biasanya ada kayak sesi jalanan ditutup sama dibuka. Itu tujuannya biar nggak makin macet. Ya bener sih, kalau weekend ya pasti ditutup jalannya cuy. Dan dibukanya itu lama banget, bisa sampai malam kamu di sini. Wah, serius Kak? Terus gimana dong Kak? Masa sampai malam sih di sini? Nah makanya itu. Udah pada sabar ya. Namanya juga lagi liburan. Iya, tapi kalau kelamaan di mobil malah bikin engap tahu. Mana bosan banget dari tadi masih ngestak di sini aja. Ya makanya. Kamu mau nggak biar nggak bosan? Daim. Siapa sih yang mau kejebak macet gini? Ya emang nggak ada jalan alternatifnya gitu. Ya lu cari. Atau kamu cari cara kek. Apa nyelip-nyelip di antara mobil atau klaksonin aja biar pada jalan. Tahu, ayo Kak, kita cari udara segar sebentar di luar. Suara Tasya, sorry, ribet gitu loh. Bawa woman, ribet. Udah, jangan pada ribut ya, seperti itu. Ibu itu selalu menjadi penengah gitu cuy ya. Nikmati aja perjalanannya sambil nunggu macet. Nih Bunda kupasin apel untuk kalian semua. Wih Bunda, tahu aja kalau lagi bosen gini tuh enaknya makan. Rini, kamu lapar nggak? Mau pisang coklat? Enak kali kalau ini disuapin. Sweet. Cek hari ini Kak Adit minta disuapin tuh. Kamunya ngadep sini, Rini ngambil sepotong apel kemudian mengarahkan kepada lo. Ya nanti aku arahin juga pisangku. Meskipun perjalanan macet, lo pun tetap menikmatinya sambil makan apel. Hingga tiba-tiba seorang mengetuk kaca mobil. Siapa itu, Dit? Ada perlu apa dia? Adit nggak tahu Bun. Coba buka aja jendelanya. Kelihatannya dia mau nawarin sesuatu ke kita. Nah ya sudah, kamu buka aja kalau begitu jendelanya. Lo pun membuka kaca mobil dan mendapati seorang bapak-bapak sambil tersenyum menawari lo jalan alternatif. Namun harganya relatif mahal dan jarak yang ditempuh pun lebih jauh daripada jalan biasa. Daripada macet ya kan cuy. Gua juga males gitu loh macet-macet, mending saya jalan alternatif. Ada mau nggak? Boleh tuh. Ayo daripada kita lama-lama di sini nanti malah keburu malam.
joki penunjuk jalan ya. Nih ya, daripada kita kelamaan di jalan sampai akhirnya kita nggak bisa nikmati jalan-jalannya, mending kita nyewa jasa dia aja. Mana lewat jalan pintas kan biasanya lebih cepat. Sebenarnya bukan masalah itu. Nah ini ya, ini Adit ini kan jarang sekali bawa mobil tuh. Tante khawatir aja kalau nanti di perjalanan kita lewatin jalanan yang ekstrem dan dia kurang bisa ngehandle mobil kamu, Rin. Aduh, tante gak usah khawatir sama Adit. Masa tante ngeraguin kemampuan anak tante sendiri sih? Ayo dong tante, kita lewat jalan biasa aja ya, Yang. Bener juga kata bunda, kita nggak tahu kondisi jalan ke sana seperti apa. Dah, kok kamu gitu sih? Udah nurut gitu loh. Kenapa sih membantah? Ya sudah deh, kalau kalian lebih pengen lewat jalan alternatif, bunda cuman khawatir aja. Tapi kalau anak bunda bisa, kenapa enggak? Beneran nih bun. Iya sayang, hati-hati ya bawa mobilnya. Oke deh kalau gitu. Yuk kita berangkat. Akhirnya lo sepakat untuk menyewa bapak menunjuk arah jalan tadi. Akhirnya guys, tampilan baru, background baru cuy. Akhirnya ya sudah sekian lama kita melihat background lama, akhirnya ada background baru nih. Kini lo tengah mengikuti arahan dari sang joki penunjuk arah jalan. Anjing, sang joki. Wah, suasananya masih asri banget ya bun. Ya betul sekali. Ternyata masih ada aja ya jalanan kayak gini. Udah jalanan rusak, batu-batuan, gak ada lampu jalanannya pula. Nih lampu nih. Gak sangka kita malah lewatin jalanan kayak gini. Lu bangun sendiri jalannya, lu bangun sendiri minimarketnya, lampunya lu. Kalau mau lewatin jalanan yang bagus mah lewatin aja jalanan yang tadi. Ikut macet-macetan sama mobil lain. Ya tapi nggak lewat sini juga, lu serba salah gitu. Ini udah bayar nih. Jalan alternatif sudah dibayar. Jalanannya rusak, salah. Jadi ingat zaman bunda SMP dulu. Nah ini wajangan muncul kembali. Ingat zaman bunda SMP dulu. Nah biasa lewatin sungai tuh. Setiap pulang sekolah bunda selalu pulang lewat jalanan seperti ini. Dikelilingi dengan pepohonan yang rimbun, sejuk sekali. Cerita orang tua pas zaman sekolah dia dulu ya. Kadang kalau pulang cepat bunda dan teman-teman suka main di sungai kecil. Nggak jauh dari sungai. Bapak saya kecil juga cerita ke saya gitu. Lewatin sungai, lewatin hutan. Nah itu cuy. Di daerah seperti ini kalau terdengar suara gemercik air itu tandanya ada sungai atau bahkan air terjun. Wah serius bunda? Wah Tasya pengen sekali-kali main di air di sungai seperti itu. Pasti menyenangkan daripada cuma duduk-duduk di mobil nunggu cepat sampai. Ya mending di mobil sih ya, daripada keluar nanti malah nginjet tanah kotor. Apalagi di daerah perkampungan kayak sepatu cepet kotor. Ini gak usah liburan babikan. Coba dong yang sekali-kali, seru kok. Seru apanya? Mending juga pergi ke resort, terus duduk di kolam renang sambil nikmatin jus buah. Sosialita banget kamu deh. Terus kalau kamu nge-spa tinggal datang, terus nanti badan kamu dipijet deh. Enaknya. Oh jelas dong enak. Ini kayak apa ya, perbincangan wanita kaya gitu sama laki-laki yang sederhana gitu kan. Tai itu jadinya. Kita lebih suka berkunjung ke rumah nenek, sama seperti aku. Gue bilek itu. Semua kegiatan liburan itu sama aja kok, sama-sama menyenangkan. Itu semua tergantung dari cara kita menikmatinya. Aduh anak bunda semakin dewasa ya. Iya bun, makin dewasa apalagi ada yang menonjol di depan aku bun. Namun waktu terus berjalan sampai hari menjelang sore pun lo masih berada di perjalanan. Seolah jalanan yang lo lalui tidak memiliki titik keluarnya. Ngomong-ngomong kayaknya kita udah hampir seharian deh di perjalanan. Kok masih gak nyampe-nyampe juga ya babe? Ini masih jauh banget gak sih? Perasaan dari tadi sabar, paling sebentar lagi sampai jalan raya. Tapi serius loh, ini udah lama banget. Mana badanku udah pegal-pegal karena kelamaan duduk. Susah gitu, ribet. Kenapa sih bawa lu ribet gitu anjing? Nggak bisa, susah. Ya terus mau gimana lagi? Ya kamu usaha apa? Wah buka usaha makanan nih di depan di dalam mobil lu babi. Lo emangnya kamu mau seharian penuh ada di sini? Ini kan buat kebaikan kita juga. Banget kenapa ya bawa ini itu kayak buat tai gitu. Aduh jangan ngebut deh, bahaya. Loh apanya yang bahaya sih? Iya kalau ngebut itu nanti takut nabrak. Aku itu sebenarnya bukan pengen ngebut, tapi pengennya tuh ngebutuhin kamu. Sama kamu pun semuanya pada pakai safety belt kan. Ya pakai safety belt, nabrak mobil orang, kepental tetap gini. Terus apalagi yang mesti ditakutin? Tete lu anjing. Kesel banget gue tai. Keselamatan dulu yang perlu diutamain. Nah, denger tuh Tasya. Aduh bocil aja bisa tuh ngomong seperti itu. Jedak. Lo baru aja ngelewatin lubang jalanan cukup besar dan dalam sehingga membuat yang lain terpentok jendela. Lo bakal lihat Rini ngamuk di sini men. Aw.
Lu lihat itu anjir. Kamu nyetir mobilnya hati-hati dong Beb. Tai. Sorry, aku gak lihat tadi ada lubang di tengah jalan. Daerahnya makin terpencil gitu. Udah gitu ini jalanan apa sih? Udah kayak mau nyebrang ke alam lain aja deh ini. Ya terus mau gimana sih lu? Ya Pak, kamu pikir lah gimana baiknya. Kamu kan supirnya. Kita dari tadi lewatin jalan-jalan ini terus. Kayak dibawa muter-muter. Wak. Mending ya kalau jalanannya juga aspal, ini enggak. Terus kanan kiri pohon semua. Iya kanan kiri kamu pohon semua. Aku kan nyetir. Kanan aku pohon, kiri aku towewe. Kakak Tasya kebelet pipis. Nah udah. Gue udah bingung banget ya. Udahlah kita misah aja dari jokinya. Kayaknya emang dikerjain nih sampai bensin mau habis. Loh tapi kamu serius? Nah memangnya kamu hafal jalanan di sini? Udah tenang aja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Gampang itu mah. Kan ada GPS. Tentu saja GPS membantu kita. Tentunya buat kalian semua yang butuh GPS. Dan tenang aja ada GPS. Kena lu. Oh iya bener, kita pakai GPS aja. Tapi kamu nunjukin arahnya pakai ini ya. Kesana Beb, kesana gitu. Walaupun memisahkan diri dari joki penunjuk arah itu dan bergerak sendiri dengan berbekal GPS. Dive. Ini mah hutan keramat kidos. Ini lo mengikuti jalan arahan dari GPS. Menelusuri jalanan menanjak hingga tanpa sadar lo semakin memasuki kawasan hutan. Hah? Yang ini bener jalannya lewat sini yang. Iya ini arahnya bener kok. Lu jangan nyuruh cewek gitu baca GPS dit. Itu kesalahan terbesar. 7 dosa besar deh. Akhirnya lu tetap berusaha untuk mengemudikan mobil sambil sesekali melihat ke kanan ke kiri. Kanan kiri sampai ketika kamu melewati hutan yang sepi tanpa ada tanda kehidupan manusia anjing. Fix ini ke alam goib cuy. Dan sialnya hanya mobil kalian yang sedang melewati hutan itu. Suasana mendadak hening karena kalian sibuk memerhatikan hutan di sekeliling kalian. Itu cuma mobil lu sendiri men. Dan lu nyetir di situ. Lu panik anjing. Beb tadi kamu dengar suara gitu nggak? Suara apa? Itu suara apa? Langit semakin gelap. Kini hanya tersisa sinar rembulan dan lampu depan mobil lo sebagai penerang. Ini mah suasana seperti ini akan terjadinya Roger Sumatera akan muncul ini mah. Ditambah dengan suasana hutan yang begitu mencekam. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba lo semua dikagetkan dengan suara jeritan wanita dari dalam mobil. Tadi itu suara apa Beb? Bunda itu suara apa? Tasya takut. Adit itu suara apa Dit? Enggak tahu Bun. Adit nggak berani lihat keluar. Mungkin ada orang yang perlu bantuan Dit. Namun entah kenapa saat itu perasaan lo mendadak gak enak. Ditambah dengan suara jeritan, suara tangis semakin menjadi. Sorry guys. Dengan bermodalkan nekat lo mencoba beranikan diri untuk turun dari mobil. Terdengar detak jantung serta bulu kuduk lo yang saling bekerja sama merespon ketakutan lo. Lo melangkah jalan mendekati sumber suara sendirian. Sebab diantara Rini, Bunda atau Tasya tidak ada yang bersedia menemani lo. Memang tai gitu. Tubuh lo mendadak kaku seolah sesuatu mengunci lo. Hingga saat itu lo gak bisa bergerak kemanapun. Hingga gak ada henti-hentinya lo mengucap doa. Dan saat itu juga lo langsung berlari masuk ke dalam mobil. Ya bukan tanpa alasan lo begitu. Sebab lo baru saja melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Apaan itu astaga? Itu Roger Sumatera adik-adik. Sebaiknya kita buru-buru pergi dari sini. Lo kenapa pergi? Bukannya tadi ada cewek minta tolong. Dari dengar suaranya aja kita udah tahu pasti dia kebutuhin kita kak. Tapi kenapa kakak bukannya bantuin malah pengen pergi dari sini? Kakak tega. Kalau ternyata cuma modus belaka aja gimana? Modus apanya kak? Aku heran sama kakak. Jelas-jelas dia kayak teriak ketakutan gitu. Aduh ini anak ya. Udah jangan diterusin lagi. Adit, Bunda percaya sama keputusan kamu. Lebih baik kita cepat-cepat keluar dari sini. Iya Bun. Mau gimana pun caranya gua gak bakal bisa ceritain kejadian tadi di sini. Akhirnya lo memutuskan untuk bungkam dan kembali melanjutkan perjalanan lo. Hingga kemudian lo mulai melihat rumah para penduduk di tengah gelapnya malam. Dan sampai akhirnya berhasil keluar dari hutan tersebut dengan aman. Setelah melewati berbagai rintangan selama di perjalanan, sampai juga lo di jalan raya kota tempat tujuan lo piknik. Tapi sayang, karena selama di perjalanan tadi cukup memakan banyak waktu, akhirnya lo baru sampai malam hari. Nah sekarang udah sampai di perkotaannya nih. Akhirnya sampai juga ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai juga dengan selamat. Iya tapi kakak Tasya sampai pegel banget nih. Udah gitu sekarang udah malam gini mana bisa piknik lagi ya Bun? Ya udah malam gini terpaksa kita batalin pikniknya. Terus mau gimana? Masa pulang? Kita baru aja sampai dan bahkan keluar dari mobil juga belum. Kamu gimana sih, masa udah ngajakin pulang aja?
Terus sekarang kita mau kemana? Apa nggak sebaiknya istirahat dulu? Ya, mau istirahat, tapi kita baru aja sampai loh. Tasya udah capek nih. Rasanya pengen bobokan aja pules-pules, baru besok Tasya semangat lagi. Habis kelamaan di jalan sih. Gimana kalau kita nginep aja malam ini di hotel. Tapi kamu sekamar denganku ya. Aduh, nginep di hotel. Iya kan katanya tadi udah pada kecapean semua gara-gara kelamaan di jalan. Ya makanya lebih baik kalau kita nginep dulu di hotel. Iya sih, nginep di hotel. Nginep ya? Tapi kan kita nggak bawa baju. Aku sih terserah bunda aja. Kok gitu sih? Ini kan buat kepentingan kita bersama juga. Sekarang kalau kamu kecapean terus mutusin untuk pulang aja karena udah malam. Nanti kalau kamu ngantuk di jalan gimana? Malah bahaya kan? Bener juga apa kata Rini. Oke, tapi emangnya ada hotel yang murah di sekitar sini? Rini kemudian browsing internet untuk mencari hotel sekitar sini. Nah ada nih. Mau ke sana? Boleh deh. Ore, beneran menginap di hotel. Hehehe, tapi kita makan malam dulu ya baru menuju hotel. Usai membuat kesepakatan, lo pun langsung menuju ke tempat makan terdekat untuk makan malam. Lalu kemudian langsung tancap gas menuju hotel. Sesampainya di hotel, video ini pun selesai kidos. Kalian pasti penasaran adiknya nginep sama siapa ya. So mungkin sampai sini aja. Buat like, comment, subscribe, dan share menurut kalian semua untuk series KKC ini. Berapa lagi? Oke, sedikit lagi untuk menamatkan kode keras. Ciao. Mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share menurut kalian semua. Semoga kalian semua terhibur ya. Jangan lupa buat support terus channel ini guys ya, dengan subscribe dan like video itu, please bang, please. So thank you for nonton, thanks for watching. See you guys on the next video.